Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi birahmatil dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Taman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Taujihat Islamiyah, bimbingan Islam lil fardhi wal mujtama, untuk pribadi dan masyarakat. Judul baru telah kita mulai kemarin, wajibuna nahwar rasuli sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita sebagai umat kepada rasulnya. Kita yang sudah bersyahadat, ikrar, pengakuan secara tulus, penuh ilmu, kesadaran dan rencana besar, karena itu taruhan nasib, dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ikrar tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti sesembahan palsu wajib dibuang bersih. Dan saya ikrar kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Telah kita simpulkan kemarin, kewajiban kita setidaknya ada 7. Insyaallah nanti kita akan urai lebih lanjut. Kita rangkum yang sudah tersampai kemarin. 7 itu apa? 1, mempelajari ilmu yang diajarkannya. Quran 30 juz, jutaan hadis, pemahaman perilaku para sahabat, itu yang diajarkan Nabi. Makanya kita nggak akan pernah kekurangan bahan belajar. Maka jangan sampai ada waktu nganggur tanpa belajar. Nyapa nang omah nganggur, asal mboten? Ya enggak boleh. Kok iso nganggur ya lho, ilmune apa entek tak pelajari. Wong ilmune cek sak gunung sing tak jepo mes sak kepel, terus mesti kapan marine? Enggak boleh nyapa nganggur, enggak boleh. Nyapa maca, lah lagek bener. Ngapal nih, alah kayak bener. Kok nganggur? Sudah dihisab, ya terus pun tidak dihisab. Yang pertama, yang kedua, mengimani berita yang disampaikan. Hasil ilmu yang kita pelajari, apapun yang diberitakan, itu harus diimani, termasuk perkara-perkara gaib. Karena keterbatasan kita diluaskan dengan bimbingan wahyu. Yang ketiga, melaksanakan perintah Rasul. Tak kuati dene ra iso, perbanyak istighfar. Ya Allah, maunya saya berbuat tapi belum mampu, ampuni saya. Ilmu mesti kita lampai napa kata sing dereng. Oh, kata sing dereng, perbanyak istighfar. Yang keempat, menjauhi larangan Rasul. Saya kata mboten dosane. Loh.
apike rong patek, dosane akeh. Sepundi kira-kira ngoten niku? Perbanyak istighfar. Yang kelima, melanjutkan dakwah Rasul. Karena kita sebagai khalifatullah, khalifah Allah di bumi, yaitu makhluk bergenerasi, mewarisi tugas Nabi, dakwah dari masa ke masa sampai mati. Itu tugas kita yang kelima. Tugas kita yang keenam, yang kelima, beramal dengan petunjuk Rasul. Itu yang kelima. Makanya semua ibadah kita harus pakai sunnah, nggak boleh ngarang, nggak boleh melu-melu. Apa jare Mbah Yai, nggak boleh. Bila kita ketemu Mbah Yai, yang kita tanya itu piye carane senes ning pundi ilmune jenengan wacakne. Boten angsal pecah gesang derek Mbah Yai, nggak boleh. Derek Rasul, nggak boleh derek Mbah Yai. Mbah Yai niku sebatas mbok menawa kagungan ilmu aku diwacakne. Sifatnya nomong ngenten niku Mbah Yai niku. Boten angsal dadi tumpuan nasib bertumbuh kepada dengan derek Rasul. Nah, sebagai uswatun hasanah. Yang keenam, dakwah tadi sudah kita urai. Yang ketujuh, memperbanyak selawat. Sekarang kita lanjutkan. Kita mulai nomor 2, walaupun yang kemarin sudah kita sampaikan dengan ringkas. Yang pertama adalah mencintai Rasul luwih ketimbang mencintai diri, suami, istri, bapak, ibu, anak, harta, jabatan, dan semuanya. Rasul kudu nomor 1. Rasul nimbali kabeh kudu ditinggal nih. Kenapa? Itu tanda sempurna iman, dan itu nggak bakal diblocok nih, dan itu tidak memberatkan. Yang kedua, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Apa saja perintah Rasul? Di antaranya lek ndonga nyanggone Allah tok, wa butullaha, sembahan Allah wahdah, Allah tok. Makanya nggak boleh minta pada orang mati. Wal isti'anatu bi, dan minta tolong kepada Allah. Ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah itu minta tolong itu hanya kepada Allah. Kepada makhluk sifatnya kerjasama. Kepada Allah minta, kepada makhluk kerja sama. Ya, sing iso wae. Perintah berikutnya, wasiduku untuk jujur, wa kunu ma'asodikin, dadi wong sing jujur. Ini termasuk perintah Rasul. Itu diantara contohnya. Berikutnya perintah Rasul, wal amanah, untuk jadi orang yang kena dititipi, dipercaya aman. Aja nganti pager ngerusak tanduran. Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Allah perintahkan kepada kamu, lek dipercaya tunaikan, dititipi, penjogo aman, atau yang lain-lain. Banyak amanat yang Allah pikulkan pada kita. Perintah Rasul berikutnya contohnya wa husnul khuluq, dengan perintah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik, dengan perangai yang baik. Makanya kita harus cari ilmu, kita latih, kita amalkan sehingga maslahat pada lingkungan. Carilah ilmu, diamalkan, dilatih terus sehingga kita akan bermaslahat pada lingkungan. Islam membuahkan selamat, iman membuahkan aman. Ngojo nganti umat Islam menimbulkan kecelakaan dan ketidakamanan. Dan yang lain-lain perintah jumlahnya banyak, entah itu yang ada pada Quran maupun pada sunnah yang sahih. Ini rangkuman 1-2 yang telah kita kaji kemarin. Sekarang kita masuk yang ketiga, at-takhdiru minasyirki, waspada dari syirik.
alladzi yang hadzara minhu mewaspadakan darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, apa itu syirik? Sarful ibadati, memalingkan ibadah. Mestinya mung kagungane Allah ning dipalingkan li ghairillah, untuk selain Allah. Ka du'ail anbiya, seperti berdoa kepada para nabi. Wal auliya, seperti berdoa kepada para wali. Wa talabil madati, dan minta pertolongan, wal auni, dan bantuan, minhum, kepada nabi atau wali. Waqat qala, telah dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata, sapa sing mati, bahwa ia min dunillah, dek sambat nyuwun dongane kepada selain Allah, nidan sebagai tandingan, kudune kepada Allah tok, tapi carikan saingan, dakhalan naro, dia masuk neraka. Rawal Bukhari. Wan niddu, arti niddun, yaitu al-mislu, berarti ada Tuhan lain semisal Allah, itu tidak boleh. Wasyariku, ada Tuhan lain yang berserikat bersama Allah, itu tidak boleh. Ini yang ketiga. Materi telah kita baca. Kewajiban kita pada Rasul adalah Rasul mewaspadakan kepada kita supaya menjauhi syirik, maka supaya kita bekerja keras menjauhi syirik. Dan ini merupakan materi dakwahnya semua nabi, semua rasul, nggak ada yang beda. Sebagaimana Allah menjelaskan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa jtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat adanya rasul. Napa tugasnya? Apa umat niku? Rasul langsung atau melewati utusannya rasul atau pewarisnya rasul. Lek kita sami mboten langsung saking rasul, ning liwat sinten? Pewarisnya rasul. Tapi rasul sampun ninggal. Sinten pewarisnya rasul? Ahli ilmu. Di awali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua sahabat. Turun ke generasi tabi'in dari masa ke masa. Nah, sekarang kita sebagai gilirannya. Semuanya telah mewaspadakan kepada umat dari bahasa syirik. Makanya ketika menyembah Allah tok yang diibadahi, kepada syirik wajib untuk dijauhi. Dan syirik itu merupakan dosa terbesar. Yang ancaman syirik pertama, nggak diampuni dosa kecuali tobat nasuha sebelum mati. Yang kedua, bila pernah punya amal soleh hancur, ludes. Yang ketiga, bila sedang beramal soleh gak diterima. Orang yang paling rugi keroyo-royo ngamal jebule gak ditompo, entah dana, waktu, tenaga, semua potensi. Lalu yang keempat, bila diputuskan hisab nanti pasti neraka. Yang kelima, gak akan dimentaskan, gak ada penolong untuk keluar. Yang keenam, surga haram. Oh, ngeri mboten resiko syirik. Ngeri sekali resiko syirik. Kalau begitu syirik itu apa? Itu sudah menjadi bahasa yang banyak kita kenal. Berserikat. Napa berserikat niku? Syirik niku berserikat. Satu benda milik bersama. Itu nanti berserikat napa dereng? Secara bahasa. Nanti napa dereng? Murid sak kelas, terus gurune rawuh masuk kelas, kabeh muridnya ngomong kuwi guruku, ngoten mboten? Wong sitok dipek sak pirang, kabeh ngomong kuwi guruku. Itu namanya
seseorang dimiliki secara berserikat. Termasuk masjid niki berserikat mboten? Kayak masjidku, nggih mboten? Oh nggih. Kayak sekolahanku, berserikat. Putrane selosin kabeh ngomong kayak bapakku, berserikat mboten? Kayak ibuku, berserikat. Yang seperti itu berserikat boleh. Tapi ada yang tidak boleh berserikat. Napa? Suami wong lanang loro rebutan perempuan siji, A karo B, A muni kuwi bojoku, B muni bojoku. Istri sitok tinggi perserikatan WEA karo B. Nah, niku mboten nangsa. Kenapa? Itu hak prerogatif, hak pribadi. Hak pribadi. Nggak boleh untuk didum. Nah sekarang Allah itu punya hak pribadi. Sing makhluk gak oleh njipuk hake Allah blas. Napa? Pengokohan pencipta alam, kabeh harus mengakui itu hanya milik Allah. Lek nganti wonten sing ngomong sing mencipta alam kuwi Allah karo Nyi Roro Kidul, itu namanya syirik di tauhid rububiyah. Nyi Roro Kidul niku tenanan apa cerita? Apa ada manusia yang mengklaim seperti itu? Wonten sinten? Firaun ngomong napa? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Mongko mencipta langit bumi, Rabbul alamin niku mung kagungane Allah. Ning Firaun ngomong aku. Nah berarti syirik. Mungkin masyarakat kita semua wonten sing ngomong sing ngatur desa iki danyang kae. Kapan danyang niku dihormat? Setahun sekali nopo? Baritan. Napa baritan? Memetri. Napa memetri? Caos dahar. Kirim pahala. Siapa dikirimi? Leluhuri. Wong pertama sing babat nek desa kono. Tiang Ngasem mriki tiang pertama sing mlebu teng Ngasem pertama riyen sinten? Kersa nggih. Niku biasanya sing didadekne napa? Pepunden. Makanya ketika siji Suro akhirnya berkembang semua di bulan Suro itu memetri caos dahar, nyaosi sesuatu kepada leluhuri. Tujuane kono wis sowan menyang Allah, muga-muga ditungakne desa sing pertama dibuka kuwi muga-muga diberkahi. Berarti sambat kepada wong sing mati. Berarti acara baritan itu acara syirik. Dan semisal itu jumlahnya banyak. Termasuk setiap mau masuk Ramadan rame yang kuburan, maca Quran atau tahlil akbar. Pahala dikirimkan wong mati, tujuannya mereka supaya mendoakan keluarga sejori moga-moga diparingi kekuatan puasa. Lah wong mati kok kon ndonga. Disambati ra krungu mereka sudah tidak beribadah. Kita juga nggak tahu bagaimana nasibnya di sisi Allah. Berarti termasuk acara tahlil akbar masuk Ramadan, baca Quran masuk Ramadan itu masuk syirik. Nek masyarakat mboten ngerti dikira tahlil bener kabeh, dikira maca Quran bener kabeh. Wong niku pahalane maca dhewe wong mati. Terus bar disangoni dongakno nyang Allah muga-muga kita kuat poso. Kan malah syirik ta nggih niku. Ndrunyame nemen. Nemen mboten ndrunyame. Ndrunyam niku napa? Lho ngeri. Rantai sopan blas. Ini kira-kira kita sami lek wani irungi presiden demoken. Wani mboten kira-kira? Wani mboten?
Karo Pak Teddy dinapani kira-kira mungkin. Pengawal presiden ini. Lha mek menungso ngono rawane lho, Allah kok malah di nrunyami dos pundi apa enggak kebayangeten tiyang syirik niku. Demok irunge presidene gak wani kok malah hak ya Allah zat yang mulia malah dihinakan. Lho ngeri lho kondisi masyarakat. Pun dikira syirik niku terhormat, elake pol. Ning sayang mboten kathah tiyang sing ngerti, tokoh-tokoh kathah sing blocok nih, kayak kedoke kiai saking nemene masyarakat pangga mantuk kaya gampang men diapeki ngoten nggih. Alangkah nemen bodohnya masyarakat. Ini perkara yang mengerikan. Kenapa ini ditakdir, diperingatkan sangat keras. Nah, termasuk ibu-ibu air kalau disambati rewang nopo hitung dinanan patang puluhan satu sene sewune setahun pisan nggak boleh. Itu acara syirik itu. Ujung-ujungnya pahala acara itu dikirimkan wong mati disambati, doakan kepada Allah. Itu kan acara syirik. Gak boleh ta'awun, saling tolong menolong. Wah, lek ngono aku diserengeni dulurku. Ya pokok Allah gak njerengeni ora apa-apa. Apa golek ridhone manusa kenjakan jamin nasib saged nggih? Gak bisa. Lek kono ngejek elek kene kudune ngejek apik. Sampeyan rewang ya apa carane selamatan diwalik enggak bengi ngaji ya ngaji apa tauhid selamatan ki ra oleh wani mboten muni ngoten lho diwalik mawon kono wani ajak-ajak lho sing salah wani ajak-ajak mosok dimenera wani ajak-ajak kudune luweh wani ora ewuh pake ewuh. Sehingga wonten kami tua sing lurus agamane acara desa ngoten-ngoten niku ditolak kabeh. Akhirnya demo, ya wis mudhun ae. Jadi wong biasa malah gak nanggung beban, malah dadi takmir masjid malah makmur masjid dan sebagainya. Kenapa? Itu peringatan keras. Peringatan keras syirik. Yang kedua, hak Allah yang nggak boleh diperserikati adalah menetapkan hukum halal, haram, perintah, larangan, dosa, pahala, jalan surga, sebab neraka niku Allah sing sampun netepake. Bila tiyang boten angsal gawe hukum piyambak, ngarang ibadah, ngarang sholawat. Wonten masyarakat kathah mboten tiyang sing ngarang ibadah. Sholat iku kudune Allahu Akbar ning usolli panggih bid'ah niku nggih. Salat jenazah dipontoto Allahu Akbar ning muni sadèrèngipun salat dawa. Muni sak piper salat dawa. Keng pundi niku? Iku nggih ngarang hukum. Nggih ngarang hukum. Menawi tiyang menika mboten rumangsa cukup malah ngarang dhewe. Mereka berarti merampas hak ketuhanan apa? Membikin syariat. Loh banyak itu syirik itu, bukan semata bid'ah itu. Bukan semata bid'ah, itu bid'ah yang masuk kepada kelas kesyirikan, mengerikan. Yang seperti itu. Itu banyak terjadi di masyarakat. Termasuk praktek dukun dengan jimat-jimat, seolah jimat itu punya kemampuan mandiri untuk menjaga, memberikan keamanan, menetapkan nasib, itu termasuk syirik. Itu yang ketiga, perkara yang diwaspadakan oleh Nabi SAW, yaitu perbuatan syirik, yaitu mestinya hak itu milik Allah kemudian dirampas oleh makhluk. Maka doa kepada para nabi, kepada orang soleh, minta tolong kepada mereka, minta buat kepada mereka, itu contoh-contoh kesyirikan yang kita sedang ambil contoh di pembahasan kita malam hari ini. Terus rapian yang keempat, tugas kita kepada Rasul apa? An-nu'mina, untuk kita imani, bima akhbara bihi, dengan apa yang mengkhabarkan dengannya, Al-Qur'anu Qur'an, wa rasulu, dan Rasul.
Semua berita yang diceritakan Quran kita wajib percaya. Semua berita yang disampaikan Rasul dengan hadis yang sahih kita wajib percaya. Napa contohnya? Minas sifati, diantaranya adalah sifat-sifat Allah. Yang itu menunjukkan Allah punya nama menunjukkan kerja. Pinten jumlah nama Allah? 99 yang dikenalkan. Apa dibatasi hanya 99? Tidak. Gimana kalau orang itu hanya menetapkan 20 tindakan tanpa dalil? Pondel mengatakan 99, awakmu kok malah nyimpulne mek 20. Lek mau nyunate kok kakean, kengepokan ngoten nggih lek nyunati nggih. Lek kok nyunate kengepokan. Bahaya mboten? Ya rasa nyapa sunate ngepok lah ya. Wong 99 dikarengi pira kan 20, panggih nemen. Kengepokan ngoten niku. Nanti rapi mboten sunat ngepok. Ini ku ibaratnya. Kemudian nama Allah menunjukkan kerja. Allah punya nama Ar-Razzaq, kerjanya memberi rezeki. Allah punya nama Al-Ghani, kerjanya memberikan kekayaan. Allah punya nama Ar-Rahman, kerjanya memberikan rahmat yang bersifat luas dan cukup. Allah punya nama Ar-Rahim, memberikan rahmat yang bersifat terus. Dan semuanya Allah punya nama menunjukkan kerja. Nama Allah mesti menunjukkan kerja, tapi tidak semua kerja Allah jadi nama. Semisal Allah punya kerja al-kalam, bicara. Ning menika senes nama Allah al-kalim atau al-mutakalim, enggak boleh. Nama menunjukkan kerja, tapi enggak semua kerja menjadi nama, maka itu pakai dalil. Di sini apa yang dicontohkan dari sifat Allah? Ka'uluwillahi, seperti tingginya Allah alal arsy, di atas ars. Ini berita yang disampaikan Quran maupun Sunnah. Berita yang disampaikan Quran, Allah tinggi di atas arsy, pundi ayate? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah zat yang Maha di atas arsy istawa. Napa makna istawa? Ala wartawa, tinggi dan naik. Apa itu arsy? Atapnya alam raya. Payung, makhluk yang paling gede. Bumi sing kita pijak niku kelasnya bintang-bintang di langit, kelasnya mek kerikil cilik. Ya monggo gede lho nggih bumi. Pun nate mlayu ngebengi desa Ngasem napa dereng? Lek mlayu tok pun mengkis-mengkis napa dereng kira-kira? Nah, dunia seperti apa? Bumi yang kita pijak itu hanya setitik kerikil di alam raya dari bintang-bintang yang ada, dan semua itu berada di tengkurapnya langit yang satu. Bumi yang kita pijak ke langit itu butuh 500 tahun bila kita mampu. Nah, gedene pol. Jumlah langit pitu, masing-masing ketebalannya 500 tahun. Jaraknya masing-masing 500 tahun. Bumi yang kita pijak ke aras itu bila kita mampu butuh waktu 50.000 tahun. Dhuwure pol. Langit yang 7 dibanding dengan kursi Allah niku kelasnya 7 lingkar cincin dibuang di padang pasir. Luasnya kursi dibanding aras niku ibaratnya cincin nek tampah. Lah aras kaya ngopo gede nih. Semua makhluk di bawah ars, gak ada yang di atasnya. Yang di atasnya itu hanya Allah Ta'ala. Ini berita dari Quran. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tugas kita gak ngecek, tapi tugas kita memahami isi dalil dan mengimani. Apa tugas kita? Memahami isi dalil lalu mengimani. Gimananya kembalikan kepada Allah, karena kita nggak dituntut untuk tahu bagaimananya. Serahkan kepada Allah bagaimananya.
Serahkan kepada Allah bagaimananya. Tugas kita mengimani. Kenapa kita harus mengimani? Tahqiqan karena merealisasikan, mewujudkan liqaulihi terhadap firman Allah Ta'ala, sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Yang pertama, sabbih, maha sucikan. Isma rabbika, nama Allah Rabbmu, al-a'la, zat yang paling tinggi. Di atas kita ada langit, di atas langit ada langit sampai lapis 7, di atas langit ada aras, di atas aras Allah ada di sana tanpa menjamah. Kursi itu bukan tempat duduknya Allah, bukan tempat kakinya Allah. Karena Allah tidak menetapkan dirinya menjamahkan kaki dan menjamahkan kaki di kursi dan menjadikan kursi sebagai tempat duduk. Allah enggak menceritakan. Makanya kita enggak boleh mengatakan begitu tanpa ada dalil. Itu zat yang paling tinggi. Apakah Allah enggak kuwalan memantau kepada hambanya sing doi kaya ngono? Adoh itu karena kekecilan kita. Buat Allah cedek. Adoh itu karena kita kecil. Wah, gunungnya dawur. Ya pancen awakmu mek semono. Ya dawur gunung. Tapi malaikat penjaga gunung niku nggih kelasnya mek puluhan. Gede malaikat niku. Sak doe mripat nyawang Jibril iku rong entek-entek gedene. Bila kelasnya gunung namun apa kelasnya puluhan. Kecil kalau begitu. Besar itu kata kita yang kecil. Tapi buat Allah semua itu adalah kecil. Karena itu berada pada jarinya. Dan Allah membolak-baliknya. Allah menghendaki sesuatu dengan kun selesai, terjadilah terjadi. Itu tadi mengimani berita dari Allah. Yang kedua, mengimani berita dari Nabi tentang Allah itu paling tinggi. Wa qalu dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban. Allah menulis kitab. Sifat menulis niku sifate Allah nggih sifate manusa. Napa sifate manusa? Nulis. Napa sifate Allah? Nulis. Kesamaan penyebutan iya, ning carane nulis boten sami. Kita sing padha-padha nulis, padha boten carane, padha boten tulisane. Enek sing gampang diwaca, enek sing tulisan dokter. Napa tulisan dokter? Penuh rahasia. Sing paham sing ngerti rahasiane. Niku kesan umum napa mesti ngoten duka. Bahasa semisal. Bahwa indahu dan kitab itu ada di sisinya, faqal arsy ada di atas ars, muttafaq alaih, disepakat atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Nah tugas kita begitu, paham dalil lalu mengimani, menyerahkan kepada Allah. Bagaimana caranya kita tidak ngerti, dan kita memang tidak dituntut incengan Allah cara nulis piye niki apa menginceng tenan terus nyapo. Oh bakno ngono, bagi mek ngono tok to nggih. Allah enggak menugasi. Wa anna Allah, dan sungguhnya Allah ma'a ibadi bersama hambanya, bisami dengan pendengarannya. Makanya semua yang kita ucapkan, bahkan yang ada di hati kita, Allah mendengar. Wa yabsuru, dan memandangnya. Wa alimahu, dan mengetahuinya. Bisamihi wa basari wa ilmihi. Allah menyertai hambanya dengan pendengarannya, penglihatannya, dan ilmunya, dan semuanya berada pada jarinya. Liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Tuhan yang ke-46,
qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Musa, Harun, awakmu budalo ndak wae Firaun, enggak usah wedi, enggak usah khawatir. Kenapa? Saya bersama kamu berdua. Asma'u, saya mendengar, aro wa aro, dan saya melihat. Itu tadi kewajiban kita yang keempat. Sekarang yang kelima. Inna min wajibil muslimin, sesungguhnya diantara kewajiban umat Islam, ayyashkurullaha, untuk syukur kepada Allah, ala bi'sahidihi, dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa maulidi rasuli, dan kelahirannya Rasul al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Wa yatamasaku, maka akhirnya mereka bisa berpegang teguh bisunati, dengan sunnahnya Rasul. Wa minha, diantara sunnah Rasul adalah siyamun, puasa, yaumal isnai, di hari Senin, alladzi, yang su'ila ansomi, Nabi ditanya tentang hikmah puasa hari Senin. Waqala, jawabnya, dzalika, itu yaumun, hari wulidtu fi, saya dilahirkan. Wa fi, dan di hari Senin, buistu, saya diutus. Wa alayya, dan hari Senin juga kepada saya unzila, dituruni wahyu, yaitu Al-Qur'an, rawahu Muslim. Napa kita butuh bersyukur? Sebabnya kita hidup gadah tugas ibadah. Nggih mboten? Sementara ibadah harus punya ilmu. Nggih mboten? Sementara juga kita kalahir gak punya ilmu. Akhirnya Allah menurunkan ilmu, dan Allah menghendaki sing diulang manusa, sing ulang ya manusa. Allah membuat sebuah ketetapan dengan diutusnya Rasul. Itulah manusia laki-laki terbaik, dipilih oleh Allah, diberi wahyu, tugasnya membimbing. Nah, niku Rasul. Napa kriteria Rasul? 1, manusia. 2, laki-laki. 3, terbaik. Semua sisi, lahir batin, fisik, pemikiran, jasmani, rohani, terbaik. Kemudian diberi wahyu, tentu punya tugas membimbing. Diberi wahyu, Quran 30 juz, ajarkan kepada umat, contohkan. Alhamdulillah, hidup untuk ibadah, hidup harus punya ilmu. Sementara tidak punya ilmu, sekarang mendapatkan solusi apa? Diberi ilmu. Maka kita wajib bersyukur. Maka syukur kita kepada Rasul dengan menggali ilmunya. Bukan Rasul dimintai syafaat. Jangan buatan Rasul dimintai syafaat. Biridailah wa bi syafaati Rasulillah lahu Al-Fatihah. Apal buatan jangan. Musan wae apal. Nyapo? Dhisik ngono. Bener salah buatan kata-kata niku. Salah total. Rasul pun mati kok disambati. Rasul mati kok disambati. Rasul mati betul salah disambati. Yang bisa diambil dari Rasul adalah warisannya. Apa? Quran dan Sunnah. Pelajari dan amalkan. Karena dipesankan taraktu fikum amrayni lan tadul abada intamasaktum bihima. Saya wariskan kepada kamu 2 warisan yang kamu tidak akan sesat selamanya selagi kamu memahami warisan, memegangnya, mengamalkannya dengan benar. Apa itu? Kitab dan Sunnah. Rasul itu jasadnya mati tapi ilmunya yang tidak mati. Nah, ilmu itu yang kita pelajari, kita amalkan.
Ojo nganti Rasul yang dimintai. Makanya sering badhe ndonga biridhaillah wa bi sawit Rasulullah lahu Al-Fatihah. Itu bahasa syirik. Tapi kirim pahala kepada Rasul berarti disambati. Rasul mboten saged disambati. Ning warisane dipelajari, diamalkan, didakwahkan. Quran Sunnah diwarisi, dipahami, diamalkan, didakwahkan. Itu bentuk syukur kita kepada Rasul. Makanya pelajari, amalkan, pegang teguh, kemudian dakwahkan. Nah, perkara-perkara yang disyariatkan Rasul banyak. Di antaranya adalah bentuk syukur kita dengan poso dino Senin. Napa hikmah poso dino Senin? Pertama, hari itu amal diangkat, poso memudahkan, apik-apik gampang. Tapi poso niku ngempet badhe elek dimpot, badhe elek dimpot, badhe elek dipot, ngoten ta nggih? Sehingga malah semprintil apik, badhe elek dimpot, badhe elek dimpot, poso niku ngempet. Al-imsak. Nah, ketika dicek elek dimpot, apike dikerjakan, nanti hasil pengecekannya, oh awakmu apik. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, untuk syukur kepada Allah diwujudkan dengan puasa. Untuk syukur kepada Allah diwujudkan dengan puasa. Syukur butuh diwujudnya mboten? Masa syukur mek diangen-angen tok. Biasanya tiang syukuran itu napa bentuke? Makan-makan. Napa tiang syukuran mek makan-makan tok carane? Bukan, meningkatkan ketaatan. Semakin api ilmune, akidai, ibadai, akhlaki, semakin derma hartani, termasuk semakin meningkat amal soleh yang lain. Maka cara mensyukuri itu boleh dengan cara puasa. Kenapa? Memang dituntunkan. Dan bila kita memiliki sesuatu yang mengesan, untuk syukur kita dengan puasa boleh. Nyapa poso dina Jumat. Karena saya mendapatkan kenangan manis sekali. Maka bentuk syukurku saya isi puasa. Itu puasa hari Jumat niatannya begitu boleh. Bukan pengkhususan, beda. Tanpa sebab pengkhususan puasa hari Jumat tidak boleh. Tapi bila ada sebuah sebab boleh. Apa sebabnya? Saya mendapatkan nikmat besar di hari Jumat, bentuk syukurku saya gunakan dengan berpuasa. Itu ada sebab syar'i seperti itu. Tapi bila tidak ada sebabnya, Jumat jam poso, ya tidak boleh. Tapi bila alasannya jelas itu boleh. Itu Rasul dilahirkan hari Senin, dituruni wahyu hari Senin, dinyatakan menjadi nabi juga hari Senin. Bentuk syukur kita berpuasa. Nah, seperti itu diperbolehkan yang seperti itu. Dan masing-masing dari kita nanti bentuk kesyukuran itu banyak sekali. Mengisi dengan syukuran yang itu aneka ragam macamnya itu banyak yang boleh, termasuk mengisinya dengan apa? Dengan cara berpuasa. Sudah sampai nomor 5 yang kita kaji malam hari ini. Untuk nomor berikutnya insyaallah bisa kita kaji waktu depan. Sudah masuk Isya. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan silakan. Pelaku syirik. Apa? Suran. Belum tahu hukum, banyak perbuatan maksiat dikerjakan, akhirnya tobat. Apakah dengan tobat
Karena syirik itu menghapuskan yang kehapus gara-gara syirik dengan tobat apa kena dijipuk nang ngoten nggih kira-kira. Karo syirik hapus, saiki tobat apa dibalekne. Terus pundi? Mboten dibalekne ning dijoli. Sing hapus ya wis gua, tapi joli. Nah begitu. Baca ayat-ayat di 10 akhir surah Ali Imran. Allah memberikan ganti. Allah memberikan ganti. Dijoli. Mboten di balekne, oh wis amoh ae. Basa gampange nasi sudah jadi bubur terus pundi. Sego kadung diliwet dadi beras neh nggih. Dijoli. Sego dadi beras dadi sego, ya wis. Saiki butuh joli beras liyane. Nah begitu, kok lagi. Diberi ganti. Cukup? Nggih. Waman lam yahkum bima anzalallah, siapa yang berhukum kepada hukum selain Allah. Berarti Allah sudah punya hukum, dia itu menyelisih pakai hukum yang lain, ngoten nggih. Niku apakah termasuk syirik? Butuh untuk diperinci. Karena belum tahu, karena melu-melu. Lek belum tahu, dengan belajar nanti selesai. Melu-melu dengan belajar nanti selesai. Kenapa? Rong ngerti malah belajar selesai. Melu-melu dakwah dengan belajar akhirnya malah belajar itu selesai. Makanya seperti itu tidak termasuk syirik, tapi karena keterbatasan. Tapi apabila sudah tahu hukum Allah ngene, kuwi kurang sempurna terus gawe dhewe. Nah niku sing syirik. Hukum Allah ngene, kurang akeh, tambahi dewi. Nah itu termasuk syirik. Kenapa? Allah sudah membuat sempurna dan itu cukup. Kenapa kok kamu rumongso kurang? Allah mengatakan cukup, kenapa kamu mengatakan kurang? Kudune kita tunduk kepada Allah, tapi kenapa kok tunduk kepada nafsu? Sing kurang wae. Nah itu termasuk syirik. Kalau Allah. Maka tugas kita cukupkan dengan apa? Dalil. Kenapa? Kita dituntut amal dengan dalil, bukan banyaknya. Dan kita diberitahu gitu sudah cukup. Kenapa? Memang beban itu ringan. Yang Allah tuntut kepada kita paham dan taat, bukan berapa jumlah. Apa yang Allah tuntut? Paham, taat, ridho, bukan berapa jumlah. Nah, demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.